Bab 740. Kamu terlalu banyak omong. Pintu terbuka dan Sam Men dan keempat tetua itu berjalan keluar perlahan. Ternyata ada orang di dunia ini yang tidak takut mati. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan mati secepat ini, karena ada begitu banyak hal di dunia ini yang lebih menakutkan daripada kematian. Aku akan membiarkanmu mencobanya satu persatu. Sam Men tersenyum di wajahnya, tetapi senyum ini agak gila dan mengerikan. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan selembar kertas melayang perlahan dan berkata, "Ini adalah keadaan hidup dan mati. Kamu kultivator fisik, aku juga begitu. Bahkan alamku lebih rendah. Tidakkah kamu berani menerimanya? Tentu saja, jika kamu meminta empat tetua di belakangmu untuk melakukannya. Kalau begitu tolong minggir. Karena aku tidak suka berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Aku tahu kamu membuatku kesal, tetapi itu tidak masalah, karena aku juga ingin menyelesaikanmu sendiri." Sam Men menjentikkan jarinya dan setetes darah mengalir ke kondisi hidup dan mati. Pertarungan hidup dan mati. Lihat kondisi hidup dan mati. Pada saat ini, wajah empat tetua di belakang Sam Men sedikit berubah dan mereka semua melihat ke langit pada saat yang sama dan melihat lebih dari 100 lebih cahaya datang dari langit dengan cepat dan segera. Fanny Mu yang lain muncul di samping warrior yang lebih dari 100 alam kaisar. Yuda Men sedikit mengernyit, begitu juga dengan tetua di sampingnya. "Kenapa kamu ada di sini?" Melihat Fanny Mu, warrior yang sedikit terkejut. "Ini bukan hanya urusanmu, tetapi juga istana bulan kami." Fanny Mu dengan dingin melirik Sam Men dan berkata, "Keluarga Men secara terbuka menangkap orang-orang istana bulan. Jika istana bulan tidak ada tanggapan, bagaimana istana bulan bisa memijakkan kakinya di kota kuno suci di masa depan? Jadi, hari ini kita di sini untuk meminta keadilan. Fanny Mu, hanya dengan dirimu." Sam Men menyeringai kejam dan menatap Fanny Mu beberapa kali, mengungkapkan sedikit kecabulan di matanya dan berkata, "Dengar-dengar, tidak ada orang yang pernah melihatmu sebelumnya dan aku tidak tahu seperti apa rupamu, tapi itu tidak masalah. Hari ini aku tidak hanya akan melihatmu, tetapi juga melihatmu telanjang bulat, haha." Kata-kata Sam Men membuat niat membunuh Fanny Mu tiba-tiba muncul di mata Fanny Mu dan emosi anggota istana bulan di belakangnya tiba-tiba meledak. "Keluarga Men seperti anjing, persetan dengan leluhurmu, sampah sepertimu, tanpa keluargamu itu, aku pasti akan membunuhmu 10 kali sehari. Jangan katakan lagi, bos beri saja perintah, aku akan membunuhnya hari ini. Bos, beri perintah, hari ini kita akan memusnahkan seluruh keluarga Men." Sebagian besar anggota istana bulan adalah anak-anak muda dan anak-anak muda lebih emosional, bukannya tidak melihat 4,5 suci di belakang Sam Men, tetapi tidak takut. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang, karena mereka bersatu. Kuberi kalian 3 tarikan napas untuk segera pergi, jika tidak, kalian tidak akan bisa pergi lagi dari sini hari ini. Yuda Men melirik Fanny Mu dan yang lainnya dengan dingin. "Yuda Men, kamu sangat sombong." Pada saat ini, sebuah suara muncul dari udara tipis. Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih dan seorang wanita tua berambut putih dengan tongkat muncul di sebelah Fanny Mu. Lelaki tua itu melirik Yuda Men dengan dingin dan berkata, "Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menahan semuanya di sini." Keluarga Men memang sedikit arogan dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, Tetua Li muncul di tempat bersama seorang lelaki tua. 4,5 suci. Kali ini, wajah Yuda Men dan yang lainnya menjadi berat. Yuda Men menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, "Hendramu,
apakah kamu akan menjadi musuh keluarga Men demi orang dengan kultivasi fisik ini? Aku tidak mengenalnya. Lelaki tua berambut putih bernama Hendra Mu berkata, aku di sini bukan untuknya. Aku di sini untuk cucuku, Ketua Istana Bulan. Sebenarnya, pertikaian antara junior tidak ada hubungannya dengan orang-orang tua seperti kita, tapi kamu, Yudamen harus mengandalkan kekuatan setengah suci untuk menghina cucuku yang berharga. Tidak ada cara lain, aku dan istriku hanya bisa menemanimu bermain. Tetua Li, bagaimana denganmu? Yudamen menatap Tetua Li, atau ini yang dimaksud kelompok suci. Kami berdua di sini kali ini tidak mewakili kelompok suci, tetapi hanya diri kami sendiri. Tetua Li berkata, kami lahir di Istana Bulan, melihat Istana Bulan dipermalukan dan kami sudah tidak tahan lagi. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Wajah Yudamen menjadi lebih muram. Dia memandang warrior yang dia tidak menyangka orang-orang di depannya pertama kali ditolong oleh Hades dan sekarang begitu banyak orang datang untuk membantu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, karena dia memeriksa informasi sebelumnya dan tidak ada latar belakang pada orang berkultivasi fisik ini. Jika ada, itu mungkin ada hubungannya dengan klan api suci. Adapun klan api suci hari ini, keluarga Men secara alami tidak perlu takut. Maka mereka berani menangkap Purnama Fu sebelumnya, karena mereka ingin melihat, selain keluarga Men, teknik macam apa di dunia ini yang sebenarnya bisa membuat Mario yang ini melatih kultivasi fisik ke tingkat yang sebanding dengan setengah suci. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa rangkaian masalah ini akan terjadi. Cucuku dan aku telah menandatangani pertempuran hidup dan mati. Mari kita selesaikan masalah di antara kita dulu. Setelah itu kita baru bicara tentang hal-hal lain, bagaimana? Pada saat ini, warrior yang berkata tiba-tiba, apakah kamu sangat ingin mati seperti itu? Sam Men menatap warrior yang, kali ini tidak ada senyum di wajahnya, hanya ada niat membunuh. Warrior yang tersenyum dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya, selama aku kembali, kamu akan menjadi cucuku. Mengapa, kamu sudah mengatakannya? Kenapa sekarang tidak berani mengakuinya? Kamu bisa berbicara dengan sangat baik. Sam Men bergerak ke depan warrior yang dan berkata, aku akan merontokkan gigimu satu persatu dan kemudian mematahkan lidahmu. Melihat apakah kamu masih bisa berbicara seperti ini. Ayo maju. Warrior yang mengaitkan jarinya dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tunggu. Tepat ketika Sam Men hendak melakukan sesuatu, Yudamen di samping tiba-tiba berkata, semuanya, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Mereka sudah menandatangani kondisi pertempuran hidup dan mati. Apakah kalian akan campur tangan nantinya? Hendra Mu dan yang lainnya sedikit mengernyit dan memandang Fanny Mu, lalu Fanny Mu memandang warrior yang, dia tersenyum dan berkata, semuanya, ini masalah antara aku dan dia. Jika aku kalah padanya nanti, tolong jangan ikut campur. Tentu saja, jika dia kalah dariku, tolong para tetua jangan ikut campur juga ya. Bocah, jangan khawatir, tidak ada yang akan campur tangan dalam pertempuran hidup dan mati di antara kamu. Hendra Mu memandang warrior yang dan berkata, tapi aku juga sudah bilang sekarang. Jika kamu kalah, kami tidak akan campur tangan. Warrior yang tersenyum dan mengangguk dan berkata, tentu saja. Pada saat ini, Fanny Mu berjalan di depan warrior yang dan berkata, jangan meremehkannya. Meskipun jarang melihatnya menyerang, kekuatannya jelas tidak lemah. Dan dia adalah orang dari keluarga Men, itu adalah keluarga yang berusia hampir 10.000 tahun, dengan latar belakang yang sangat dalam,
entah itu keterampilan hitam atau senjata hitam, itu pasti sangat bagus, jadi jangan meremehkan musuh, mengerti? Warrior yang mengangguk dan berkata, terima kasih telah mengingatkan. Fanny Mu mengangguk, lalu minggir. Sam Men hendak mengambil tindakan, tetapi Yuda Men menghentikannya dan berkata, jangan meremehkan musuh, orang ini tidak lemah, jangan sampai salah pergerakan dan juga, jangan bunuh dulu, biarkan dia hidup, mari kita lihat rahasia apa yang dia miliki. Sam Men mengangguk, ekspresi cemberut muncul di sudut mulutnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Setelah aku mengetahui rahasianya, aku akan memainkannya dengan perlahan sampai dia menerima kematiannya. Semua orang mundur, meninggalkan ruang yang luas untuk Warrior Yang dan Sam Men. Pada saat ini, semakin banyak orang di sekitar dan tidak hanya itu, ada banyak pendekar hitam yang datang dari segala arah. Itu Mario Yang, aku kenal dia. Hari itu, dia menghabisi Grace Yu, peringkat 10 dari peringkat suci dan wakil pavilion berjubah putih pavilion salju. Sial, sekarang dia benar-benar mengadu dengannya. Apalagi ini adalah keluarga Men, orang ini benar-benar pembunuh mengerikan. Kita harus menjauh ketika bertemu dengannya di masa depan. Kamu bilang, siapa yang lebih baik antara Mario Yang dan Sam Men? Entahlah, Mario yang bagus dalam kekuatan, tapi Sam Men jelas tidak buruk. Bagaimanapun, dia juga anak dari keluarga berusia puluhan ribu tahun. Bahkan jika kekuatannya sedikit lebih lemah, peralatannya pasti tidak buruk, kan? Oleh karena itu, ini belum tentu dipastikan. Berhenti bicara omong kosong, perhatikan baik-baik, mereka akan mulai bertarung. Sam Men memandang Warrior Yang, mengepalkan tinjunya perlahan dan kemudian berkata, wanitaku, meskipun itu hanya baju dan wadahku, tetapi bagaimanapun juga dia adalah wanitaku. Kamu membunuhnya di depanku dan kemudian kamu menghinaku lagi, tahukah kamu bahwa aku sangat ingin membunuhmu? Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan sarung tangan emas gelap muncul di tangannya. Di bawah sarung tangan, sisik naga muncul. Di tanah suci ini, dia tidak akan memandang rendah siapapun, apalagi saat ini dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kamu tahu? Aku. Sam Men akan mengatakan sesuatu lagi pada saat ini. Warrior yang membanting ke tanah dengan kaki kanannya dan kemudian dia menyerang langsung ke arah Sam Men, mengetahui apa? Kalau mau pukul, ya pukul saja, kenapa banyak omong? Bersamaan dengan suara Warrior Yang, sebuah kepalan tinju langsung mengarah ke kepala Sam Men. Wajah Sam Men benar-benar muram dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia juga tidak berbicara omong kosong lagi, tangan kanannya mengepal dan kemudian dia mengepalkan tinju merah dan langsung menyerang tinju Warrior Yang. Kedua tinju keras beradu. Pertempuran antara kultivasi fisik itu, benar-benar adu keras, untuk melihat siapa yang lebih keras dan kuat. Bang! Begitu kedua tinju itu bertabrakan, ledakan yang bergema seperti guntur yang teredam bergema di lapangan dan ruang di mana kedua tinju itu bertabrakan pecah menjadi puluhan retakan hitam pekat dalam sekejap. Adapun kaki keduanya, mereka sudah dikejutkan oleh kekuatan yang kuat sebelum tinju mereka bertabrakan. Ada sesaat keheningan. Bang! Keduanya masing-masing mundur lagi dan ketika keduanya mundur, setiap kali kaki mereka jatuh, jejak kaki yang dalam muncul di tanah. Warrior yang memiliki pandangan berat di matanya, karena ia menemukan bahwa orang di depannya memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dari tubuh fisik saja, ia telah melihat ini adalah orang yang terkuat di antara orang-orang di bawah alam kaisar dalam ras manusia.
Apakah kamu hanya sekuat itu? Sam Man menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jujur, aku sangat kecewa karena kamu terlalu lemah. Kamu sudah mengambil tindakan sebelumnya, sekarang giliranku." Dia berkata, tubuhnya bergerak dan dia datang ke depan warrior yang dalam sekejap dan kemudian mengeluarkan pukulan keras. Alis warrior yang berkerut dan dia menyambutnya dengan pukulan juga. Ketika tinjunya hendak menyentuh Sam Man, wajah warrior yang tiba-tiba berubah karena area sekitar tinju Sam Man itu benar-benar runtuh. Sudah terlambat untuk menarik kembali. Bang! Di mata semua orang yang ketakutan, warrior yang berubah menjadi sebaris cahaya hitam dan terbang keluar. Terlalu lemah. Suara Sam Man terdengar di lapangan. Bersambung.